Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah subuh ini kita kembali bisa berjamaah dan semoga kita tetap istiqomah dengan jamaah subuh kita ini. Bapak Ibu dan adik-adik, dulu kira-kira 50 tahun lalu, terus adik-adik ini berpikir, oh saya belum ada, ya memang ya. Dulu 50 tahun itu kita sering kalau melihat ke angkasa di malam yang gelap gulita, kita melihat bintang-bintang itu cerah sekali dan terang sekali. Maksudnya terang terlihatnya. Karena langit itu terasa begitu hitam, kemudian bintang itu dengan sorotnya yang kuning kemerahan gitu terlihat jelas sekali. Tidak seperti sekarang, kita melihat ke langit itu tampaknya hampir selalu tertutup oleh entah mendung yang banyak polusi tampaknya, sehingga kita jarang sekali melihat yang namanya orang menyebut bintang jatuh. Di Jombang itu disebut lintang ngalih. Kalau Pak Tony kok ngalih itu pindah, ya ngalih itu pindah ya. Padahal juga tidak pindah, ya tidak ngalih ya. Ya itulah kita menyebutnya karena kita tidak tahu apa itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali bahkan ilmiawan-ilmiawati yang sudah doktor misalnya, itu juga menyebutnya sebagai gugus bintang yang pecah atau jatuh atau terbang kemudian tidak sampai mencapai bumi. Mereka itu sudah menguap atau masuk ke lingkaran planet lain dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam ternyata melihat yang namanya bintang jatuh, lintang ngalih dan lain sebagainya itu ada dalam ayat 5 surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar, jadi rojang rujum, pelempar setan. Nah, jadi ternyata ketika kita melihat ada bintang seperti mau jatuh atau slot begitu, itu ternyata adalah memang kita mengatakannya bintang, tapi itu dijadikan pelempar setan-setan. Yang setan-setan ini kalau kita banyak baca nanti sebagai tafsiran ayat ini saja, sekali lagi surat Al-Mulk ayat 5. Ketika dilempar ini, bekas lemparannya ini tentu saja kelihatan memanjang seret dan lama-lama hilang. Hilangnya kemana, entah menguap masuk atmosfer lain dan lain sebagainya. Bapak Ibu, nah sebagai anak yang kampung dan kampungan, saya dulu hanya berpikir ya nurut apa kata orang yang lebih dewasa dari saya. Kalau itu dikatakan lintang ngalih, ya saya berpikirnya lintang berpindah tempat, namanya ngalih itu pindah tempat.
Begitu juga ada lintang kemukus, lintang lagi menyorot terang dan lain sebagainya, yaitu sudah tingkah laku mereka begitu. Meskipun guru saya ngaji itu pernah menjelaskan tentang hal ini, ya namanya anak ngaji deso masih kecil, perhatian saya, oh itu Allah melempari setan dengan bintang-bintang. Nah, dan sudah sampai di situ saja, tidak pernah merenung sejauh mana gitu. Kok kemarin lusa itu saya merenung, apa iya ya, terus tak cari baca-baca gitu, ternyata informasinya luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau saya baca beberapa artikel, beberapa dokter itu mengatakan bahwa tidak ada hubungannya sama sekali dengan setan, tidak ada hubungannya sekali dengan agama, tidak ada sama sekali. Yang ada ya pokoknya itu bintang-bintang yang itu jatuh belum nyampe atmosfer bumi, sudah menguap atau sudah pindah ke atmosfer lain dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan kita seharusnya yang sebagai umat Islam ini berpikirnya adalah bahwa berdasarkan ayat ini tadi, itu adalah bintang yang dipakai malaikat utusan Allah untuk menjaga rahasia-rahasia yang ada di langit sana, supaya setan tidak mencuri informasi dari sana. Nah, betapa luar biasa kalau kita nanti baca ini, ternyata gak mari-mari ya. Betapa rahasia di langit sana, lalu mengapa dijaga? Nah, tentu saja setan ini kalau mencuri informasi, kemudian mendapatkan informasi inilah nanti yang akan dimanipulasi sedemikian rupa. Lagi-lagi tujuan ultimanya, tujuan puncaknya, tujuan akhirnya ya untuk memelesetkan kita semua ini. Nah, repotnya di situ. Oleh karena itu, perlu kita tampaknya yang sudah, saya yakin 100% punya HP, terutama anak muda, untuk membaca hal-hal demikian ini, sehingga kita nanti akan menjadi lebih yakin bahwa ternyata itu begini dan ternyata ini begitu, sehingga akhirnya kini ku tahu. Dulu ada iklan di TV, mengapa begini, mengapa begitu, kini ku tahu. Yang bukunya satu set, kira-kira kalau dijajal itu sekian, harganya waktu itu memang 375.000, hanya sekian ini, banyak sekali. Tapi sekarang sudah tidak dijual lagi. Untungnya saya dulu pernah beli. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh dari tafsir Al-Quran ini, tergantung kita mau membaca sejauh mana, sebanyak mana, sehingga kita tidak berpikir, Bapak Ibu tidak berpikir lagi seperti saya, itu lintang ngalih itu yang ngalih, namanya ngalih ya pindah tempat ya. Jadi ternyata sekali lagi, ternyata Allah melempar setan-setan yang akan mencuri dengar dari langit, di atas langit dunia, yang informasi yang akan dicuri itu tentu saja akan digunakan untuk mengganggu manusia dan menipu manusia lebih jauh, sehingga kita-kita yang sudah ngaji dan sudah belajar, pengetahuan kita ini hendaknya bisa dikalahkan oleh mereka, itu tujuan mereka. Nah, mudah-mudahan kita semua lebih banyak suka membaca sehingga mendapat informasi, terutama tafsir Al-Quran. Yang kita ini ya di pojokan sana itu ada satu lembar yang selalu dipajang di sana dan kita bisa setiap saat membacanya. Dibuat warna-warni supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Sementara ini karena mungkin agak semakin sulit begitu, pesertanya berkurang. Dulu 20, akhirnya 18, akhirnya 16, akhirnya 14, 12, dan 3 kali pertemuan terakhir tinggal 10, 9, 10, 9 begitu. Nah, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi dan lebih diminati lagi, sehingga Masjid Al-Ilham ini tetap akan
ramai dan syiar, penuh syiar. Aku lu qauli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas syiratal mustaqim billahi hidayah wa taufiq ma'ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.